Mari kita buka materi tauhid dengan bacaan basmalah. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, materi tauhid ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Naji. Dari sepanjang waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ibu-ibu bapak sekalian, para calon jemaah haji KPIH Jawa, pimpinan dan pengurus KPIH Jawa, KPI Bulu, KPI Jawa. Materi ini saya beri nama pesan tauhid dalam ibadah haji. Barangkali di lingkungan kita adalah satu-satunya yang diberi materi tauhid dalam proses manasiknya. Nanti saya ngomong dengan yang merasakan apa hubungannya haji dengan tauhid. Nah itu ya. Jadi kok pakai tauhid, apa tidak manasik haji aja ini. Karena haji itu variasinya banyak ya. Nah begitu. Cuma waktunya dibatasi tadi 20 menit. Tapi nanti saya tidak duduk di sini Pak, mau izin saya di situ berdiri ya, ngalor ngidul. Biasanya saya begitu biasa. Tenang aja, kalau saya emosi. Saya mulai ya. Orang Islam itu hidup di mana saja, zaman kapan saja, etnisnya apa, profesinya apa, umurnya berapa, syahadatnya sama. Dari situ saya mulai. Satu, syahadat tentang Allah, la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Itu harus jadi visi misi hidupnya Pak. Karena mau tidak mau, tapi mau saja ya. Orang itu akan ketemu sama Allah. Dulu, cepat atau lambat. Lalu bagaimana cara ibadahnya kepada Allah? Tadi saya katakan la ma'budu bihaqqin illallah. Jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa bilang ada Tuhan? Banyak. Tapi kata kitab-kitab tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali. Nah, nyembahnya orang Islam itu macam-macam. Bisa ibadah itu dengan badannya, bisa ibadah itu dengan harta bendanya, bisa ibadah itu dengan hatinya. Nah sekarang saya tanya, haji ini ibadah kepada Allah dari sisi mana? Dari tiga yang saya sebutkan. Semuanya. Fisiknya juga ikut supaya diberi sehat sama Allah. Harta bendanya juga ikut, hatinya juga ikut. Ada kesabaran, ada rasa tawakal, ada rasa solidaritas dan sebagainya macam-macam. Itu kita tinggal. Ada tentang Allah. Sekarang syahadat tentang Rasulullah. Syahadat tentang Rasulullah itu ada 5 makna. Di pengajian saya ditanya ibu-ibu, Ustaz kok 5? Apa ada hubungannya dengan balonku? Tidak ada.
Satu, al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Ini mohon maaf tidak saya terangkan panjang lebar Pak ya. Nanti ininya. Jadi percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Sisi kemanusiaannya sama. Ya makan, ya minum, ya istirahat, ya berkeluarga, ya emosi, ya ini macam-macam. Dua, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi jenengan itu harus orientasi hajinya mabrur, lalu dijanjikan sama Allah lewat lisannya Rasulullah pasti surga. Enggak usah ragu-ragu. Loh, kan masih besok Ustaz. Iya, tapi kalau Nabi yang meyakinkan nggak boleh bilang insya Allah. La nahtaju an naqula insya Allah. Tidak boleh kita mengatakan insya Allah. Kalau itu sudah dari lisannya Rasul. Nah, di situ. Saya tak ambil kursi Pak ya. Nun saya Pak ya. Enggak barangkali. Loh, saudara. Nanti diganti. Wes. Karena saya ini faktornya sudah faktor apa? Oh. Orang 70 tahun itu kan tidak boleh berlama-lama berdiri. Ya. Apa tadi? Dua ya. Tiga, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Yang keempat, wanatruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkannya dilarang. Yang terakhir ini loh yang ada hubungannya dengan haji. Apa yang kelima? Wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Orang tanya, lah kalau nggak disyariatkan, ya jangan mas. Inilah maka Jabal Nur itu merumuskan tentang manasik itu sesuai dengan yang diyakini sunnah. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Jadi yang terakhir itu tadi, yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Dalam bahasa kitab yang berbeda, la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah SAW. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Betul Pak? Loh, ini harus sepakat. Lama saya ibadah itu buat sendiri. Kan dong? La ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah. Jadi manasik ini sudah pesannya Nabi. Nanti tak tunjukkan beberapa poin yang tanda petik penyimpang dari akidah, dari sisi tauhid yang kali ini materinya diberikan. Yes, itu prolog. Saya tambahin setengah menit. Loh, setengah menit sebelum itu maksudnya itu. Saya nggak usah tegang, tenang aja. Ya. Orang itu variasinya kepada Allah, beribadah atau tidak, berdoa atau tidak, ada 4 variasi. Tidak tahu dengan pilih yang mana. Saya ngomong nanti dengan pilih. 1. Man aba'a ya'budallaha fahuwa mustakbirun. Orang yang sombong, tidak berdoa, tidak minta, tidak bersandar kepada Allah, namanya sombong. 2. Man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Siapa yang menyembah Allah kepada ia, berdoa kepada Allah ia, kepada selain Allah juga ia, namanya musyrik. Ada yang dipilih? 3. Man abadallaha bi ghairi ma syara'a fahuwa mubtadi'un. Orang yang ibadah kepada Allah tapi caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya berbuat bid'ah. Ini mana? Nomor terlalu lumayan Pak.
4. Man abadallaha wahdahu bima syara'a fahuwal mu'min muwahhid. Orang yang beribadah kepada Allah satu-satunya dan caranya menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang mukmin yang mengisahkan Allah SWT. Mudah-mudahan Jabar Nur masuk di kategori yang ke itu sudah harga mati, tidak ada tawar-menawar. Maka dari sisi akidah saya ditugasi meyakinkan panjenengan materinya tauhid. Manasik sudah lain-lain, dinamika sudah, bersama sudah, ibadah sudah, saya akidah. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat, Pak. Ibadah itu diterima oleh Allah, bercapek-capek, bersusah-susah, syaratnya 2. Ada syarat dohir, ada syarat batin. Menguatkan 2 poin yang saya berikan tadi. Apa itu syarat dohir? Caranya menurut yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, syarat batin diniatkan kepada Allah. Tanpa itu tidak bisa. Mau umroh berpuluh-puluh kali, mau haji berpuluh-puluh kali, tidak ada 2 itu, tidak ada nilainya. Jangan tanya kiai mana saja pasti dijawab begitu. Wong saya tidak kiai saja bisa jawab. Ya, begitu. Nah sekarang materinya saya bacakan pelan-pelan, nanti kita komentari bareng-bareng. Setuju Pak? Kalau tidak setuju, dilempit aja, dimasukkan di tas. Ya. Nomor 1, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam di samping syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Namun ibadah haji adalah satu-satunya ibadah yang pelaksanaannya terbuka dan tidak bisa disembunyikan dalam berbagai rangkaiannya. Betul? Sholat bisa sholat sendiri, zakat bisa zakat sendiri, nggak ada orang lain tahu. Puasa bisa puasa sendiri. Kalau itu puasa apa enggak ya? Nggak ngerti aku. Nggak ada tanda-tandanya. Tapi kalau haji nggak bisa. Pasti orang lain tahu. Betul ya? Haji dan umroh. Itulah maka saya beri judul pesan tauhid dalam ibadah haji. 2. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah haji penuh dengan pesan-pesan tauhid. Nah, itu. Di mana ada pesan-pesan tauhid, di situ panjenengan bisa memahami. Pertama adalah kita pakai dalil surat Al-Hajj. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Terjemahannya sudah di situ. Tetapi pesan moralnya berkaitan dengan ayat surat Al-Hajj itu adalah alla tusyrik bi syai'an. Jangan syirik kepada Allah. Saya tanya, syirik itu dosa besar enggak, Bu? Kenapa syirik itu dosa besar, Pak? Menyekutukan Allah. Dibalik pertanyaannya, mengapa menyekutukan Allah dosa besar? Karena syirik. Bulan. Kalau saya pakai bahasa sederhana, orang mencuri itu yang dicuri duitnya manusia. Ada orang mencuri duit sampai nilainya 300, itu duitnya manusia. Orang berzina yang dizinai manusia. Orang membunuh yang dibunuh manusia. Tapi orang syirik itu menyangkut sama Allah. Betul Pak? Maka dalam kitab yang lain, Syarh Ushul Tsalatsa, itu ada keterangan begini. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah adalah tauhid. Bukan haji, bukan umroh, bukan bangun masjid, bukan sholat. Jangan salah paham. Tapi yang sebesar-besar diperintah adalah tauhid. Mestinya orang itu, naudzubillah, bukan karena saya antri ngaji tauhid, bukan antri haji, bukan antri umroh. Ya, kasih contoh. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya nggak bisa nyupir motor muluk pesawat terbang, dosa nggak? Nggak bisa nyupir mobil. Tapi kalau nggak ngerti tauhid, nggak ngerti agamanya, nah di situ.
Iya Pak. Oh, supaya nggak berdele-dele, saya fokus saja di sini. Jadi kalau wa'adhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid, sebesar-besar yang diperintah Allah adalah tauhid, mengesahkan Allah. Tapi sebaliknya wa'adhamu ma nahallahu anhu asyirik, dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah syirik. Karena menyangkut haknya Allah. Ini kalau pakai kajian itu ada haqqullah 'alal ibad, ada haqqul ibadi 'ala Allah. Ada haknya Allah yang merupakan kewajibannya manusia, ada haknya manusia yang merupakan kewajibannya Allah. Tapi karena ini bukan pengajian, supaya tidak bosan, dilanjut aja di yang ditulis itu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ini masih bicara pesan-pesan tauhid tadi. Tazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan sebesar-besar sebaik-baik perbekalan itu adalah apa? Takwa. Jadi jangan guyon. Nih katanya budal haji. Iya, sangu apa? Sangu takwa. Bener nggak Pak? Sangu mie di sana loh banyak nih Pak. Sangu kecap di sana banyak. Kecap berapa? Mau dikasih makan semuanya. Iya, zaman saya 2004-2005 itu sangu macam-macam, sangu beras masak masih bisa. Sekarang kan nggak boleh. Ya, nah, sangu apa? Nah ini sangu takwa. Kemudian yang terakhir di halaman yang pertama itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ini berkali-kali itu ya. Pesannya yang mana? La syarika. Yang di bulan balanya apa? La syarika. Supaya mantap kita lafalkan bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bayangkan semua orang pakai pakaian ihram mau ke Arafah, dari sudut-sudut kota itu menuju ke Arafah semuanya, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, ada yang naik bis, macam-macam. Lalu kumpul di Arafah semuanya sama dari berbagai etnis. Ucapannya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, dan saya datang bukan untuk syirik. Kalau syirik mau diapakan? Ngoyo-ngoyo antri, ngoyo-ngoyo ikut manasik, bukan kita, orang lain. Ngoyo-ngoyo nunggu yang lama, pamitan sama temannya, di sana terkontaminasi dengan perbuatan syirik. Tidak ada pahalanya sama sekali. Itu bukan karangan saya. Tanya nanti jangan pulang ke masing-masing, bener tak? Ibadah haji pun kalau syirik itu batal. Pasti dijawab apa? Iya. Itulah yang saya omongkan di awal tadi. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya, nah nanti tak tunjukkan contohnya. Itu ada berapa itu? Berikutnya Pak, nomor 3. Ibadah haji merupakan penggabungan antara ibadah badaniyah, maliyah, dan qalbiyah. Ini sudah saya omongkan di awal tadi. Ya, kemudian la ibadah illa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Kelihatannya main-main. Orang lempar apa? Jamarat. Setelah dia wukuf di mana? Arafah. Malamnya mabit di Musdalifah. Sampai juga kerikil piro? 10. Ya apa 10? Ya dilemparkan berapa?
Sisanya? Nah, yang sisa 3 diapain no? Nah ini 1 jamarat maksudnya. 7 toh? Hari pertama kan 1 toh? Ya dan seterusnya. Nanti tanya sama ustadznya beda. Lebih gimana Pak? Mau nggak tak cerita? Ada teman saya kerja di BUMN tanya sama saya. Mana sih manggil saya mana sih? Saya mau haji. Alhamdulillah. Zawadakallah taqwa wa ghafara dan pada saya doakan. Tapi dititipi kerikil. Terus apa saya titipi? Tonggoku. Maksudnya apa itu? Tonggoku tahun yang lalu budal haji, ngambil kerikil di Musdalifah, kayak ngelempar jumroh kakean luwe, dibawa mulai. Karena ini kerikil Musdalifah gak berani buang di sebelah rumah, disimpan. Tahun berikutnya dititipkan teman saya tadi. Tidak usah saya sebutkan namanya. Orangnya masih itu. Gimana Pak Najib? Kuduan disik wongnya. Dikudu gimana? Teman sewu, yang titip itu ibu. Bu, ini kerikilnya dengan saya bawa. Jenengan itu ngambilnya di Musdalifah sebelah di balik aja gampang. Nanti masih deh. Kalau begitu ibadah ini harus pakai ilmu apa tidak? Iya. Wah ini kalau saya ngomong ini agak bertele-tele nanti. Orang Islam itu di mana-mana dipesan sama imam dakwah. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu. Coba. Benar nggak Bu? Al-ilmu. Ketahuilah saudaraku umat Islam, sesungguhnya wajib bagi anda itu mengetahui tentang 4 hal. Yang pertama al-ilmu. Apa maksudnya? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, pakai dalil. Kalau tidak pakai dalil, bukan agama namanya. Ngerti maksudnya? Sampai juga kerikil piro 10. Nah terus sendiri mana kok itu? Kampung kabeh ya, tak boleh. Mas tinggal sisa 3. Tidak begitu. Sunahnya Nabi cuma berapa? 7. Buang. 2015 sorry 2015. Saya tadi ngomong apa ya? Daging semangat. 2015 Jabal Nur, anggota Jabal Nur ikut haji Jabal Nur. Tapi orang sepanjang berangkat haji dititipi familine foto. Bisa diduga loh. Aku dititipin foto ini. Gimana Pak Najib? Foto apa? Foto keluarga. Jadi apa maksudnya? Kan gak nang Arafah. Sing sana itu nanti bagian kebersihan. Gak usah. Kalau sampean itu malah bawa ini cerita sama orang yang tak bawa orang wis tak pendem dono, sampean ikut kontribusi kepada umat masyarakat berbuat kesirikan. Makanya pakai ilmu. Kalau tidak ada ilmu ya itu tahawur. Apa tahawur? Itu kan dipesan tadi. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Mengerti tentang Allah. Mengerti Allah itu bukan mengerti dengan kasat mata. Yang kedua ma'rifatun nabiyhi, mengerti tentang nabi. Yang ketiga ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengerti tentang agama Islam. Orang Islam tidak ngerti agama Islam itu cara melaksanakan agamanya gimana? Wabil khusus haji, karena tidak setiap orang setiap saat berangkat apa? Haji. Marrah wahidah fil umur, sekali saja dalam umur seumur umur.
Maka jenengan harus yang dibidik itu mabrur, tidak boleh tidak. Ya, 4. Nah ini baru masuk Pak, sebutkan macam-macam bentuk syirik yang perlu diwaspadai dan dijauhi. Antara lain apa Pak? Yaitu ibadah yang ditunjukkan orang kepada orang lain agar orang lain mengetahuinya, kemudian agar dia mendapatkan pujian dengan ibadahnya tersebut. Bahasa Arabnya saya tulis di situ idharul ibadah, ibadah yang dilihat-lihatkan orang. Jadi orang nggak tahu malah diberitahu. Bentar Pak, jangan emosi dulu. Mengapa kok ditunjukkan orang? Likos diru yatinas. Memang nawaitunya supaya orang lain tahu. Kalau sudah tahu apa maksudnya? Likos diru yatinas wayahmaduna sohibah. Supaya orang yang tahu tadi memuji diri saya yang sedang ibadah itu tadi. Oh, kalau begitu riya itu rangkaiannya 3 komponen. Berapa Pak? Ibarat garis dihubungkan segitiga. 1, idharul ibadah, ibadah yang dilihat-lihatkan orang. Haji pasti kelihatan orang Pak, nggak bisa disembunyikan, biarin aja. Tapi yang kedua Pak, likos diru'iyatin nas, nawaitunya memang supaya orang lain tahu. Kalau tidak ada niat ini tidak. Baru yang ketiga, yahmaduna sohibah, supaya orang yang tahu tadi memuji dirinya yang sedang melakukan apa? Ibadah. Kalau tidak ada 3 komponen tidak. Haji pasti ketahuan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Undang teman, tidak apa-apa. Maksudnya supaya didoakan. Ya, undang ustaz. Nggak usah, nggak penting. Nggak penting. Jadi jenengan apapun itu Nabi memberi contoh tentang riya tadi ya. Kalau saya bacakan hadisnya tentang riya itu begini, akhfafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, riya. Coba jenengan analisa hadis ini. Nabi itu santai-santai bilang ke sahabat, kalimatnya begini pakai bahasa Indonesia. Para sahabat, sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya adalah syirik tapi kecil, yaitu riya. Nanti ada contohnya. Yang saya tanyakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini relatif semuanya masih banyak yang muda-muda ya. Yang dimaksudkan dengan Rasulullah sesuatu yang saya khawatirkan menimpa kalian semuanya. Kalian semuanya itu siapa? Silakan dijawab. Saya ulangi, para sahabat, sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya. Kalian semuanya siapa? Para sahabat, bukan kita. Kita belum ada kok. Ngerti maksudnya? Kecuali kalau dawuhnya Nabi begini, akhafu ma akhafu ala ummati. Jadi kan ngerti bahasa Arab, kalau mati kalau ala ummati bisa sahabat, bisa kita kan? Tapi kalau alaikum sesuatu yang saya khawatirkan menimpa kalian semuanya berarti sahabat kan? Halo? Berarti yang dikhawatirin Rasulullah sahabat kan? Bukan kita loh. Ini Bu jawabannya, Pak. Wong sahabat iki koyo ngono iku dikhawatiri Nabi kok. Nah, apalagi kita. Loh ini serius Pak. Nabi saja mengkhawatiri para sahabat. Lalu Nabi beri contoh, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa riya. Qama rajulun fayusalli fayuzajjini salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholat mas, sholatnya diperindah, diperbagus karena tahu dilihat orang. Nah, ada riaknya nggak? Dapat pahala nggak? Ya dapat Pak. Makanya ini tadi saya beri judul pesan tauhid dalam ibadah, karena ini transparan, terbuka, semua orang tahu, tidak apa-apa. Tapi saya ngatur panjangan tadi ada 3 komponen.
Idharul ibadah, ibadah yang dinampak-nampakkan orang. Likos diru yatinas, nama itunya supaya orang lain tahu. Kalau orang lain tahu, supaya memuji dirinya yang sedang melakukan ibadah. Kalau enggak. Sekarang saya tanya, kalau begitu riya itu pekerjaan lisan, pekerjaan tangan, apa pekerjaan hati? Kalau pekerjaan hati, bisa orang lain tahu? Enggak. Masing-masing. Maka diberi panduan, diberi pedoman. Ada yang merusak ibadah itu namanya riya. Nabi tadi memberi contoh, yaitu sholat. Rajulun yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara minal dari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus karena tahu dilihat. Ilustrasinya begini Pak, Bu. Ada masjid besar, itu kira-kira buka bersama, yang imami rakaat pertama itu makmumnya cuma 5. Mocoy seenaknya, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Salat maghrib rakaat pertama kedua kan dibaca keras loh. Begitu rakaat yang kedua, bos-bosnya itu ikut semuanya, kepala bagian, kepala imam, ya, ikut kabeh. Ada kemungkinan imamnya digundul setan. Begitu bangkit rakaat yang kedua, tahu ngerti yang jawab penuh semuanya. Allahu Akbar rakaat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Begitu salam ditakoni kancane, Mas, sampean mau imami rakaat pertama kedua kok siji? Rakaat pertama itu mek 4 orang konco biasa. Rakaat kedua itu bos-bos melu kabeh. Nanti dikiranya nggak bisa ngaji sama dia. Berarti naudzubillah min dzalik, kemungkinan ada riyanya enggak? Yang rakaat berapa? Yang tidak dapat pahala? Masa ada sholat itu rakaat pertama dapat pahala? Itu Nabi Pak yang memberi contoh begitu itu tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya haji itu penting untuk ada muatan tauhid supaya kita itu ada kemantapannya. Satu riya sudah saya sebutin tadi. Ana aghna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka ma'ya fi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak butuh untuk disyirikkan, kata Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa yang beramal ibadah karena syirik, maka ia tak tinggal dan amalnya tidak dapat pahala sama sekali. Ini bukan haji tok loh Bu. Halo? Semua ibadah kan? Mohon maaf saya tidak bermaksud mengolok-olok orang lain. Saya seringkali di WA, di grup-grup itu kan ada ya, jam 2, jam 3 itu loh ya. Tahajud call itu loh maksudnya. Bahkan ada jamaah saya tanya, Ustaz ada nomor teleponnya? Wah, ada monggo. Ternyata WA saya jam 3. Ustaz, lanjut. Kalau nggak begitu, lain kali ya Ustaz ini sepertiga malam. Kalau udah begitu, lain kali wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Ini naudzubillah jangan niru saya Pak ya, cuma saya cerita saja. Halo? Terus gak enak gitu. Dilanjut ya. Andai kata Allah bisa membangunkan saya jam 2, jam 3, setengah 4. Terus saya tahu ada HP masuk, WA masuk, tidak akan saya buka. Kecuali kalau keluarga, mungkin ada yang urgen. Bukanya kapan? Nanti jam 8, jam 9 siang. Syukron. Ya, bayangin kalau malam itu tak buka. Begitu Allah bisa membangunkan saya, Allah menggerakkan bisa saya sholat malam, kemudian saya baru 2 rakaat tak jawab. Anak sudah dapat 2 rakaat, ente dapat berapa? Kira-kira ada setannya nggak Pak?
Perkara ada orang yang WA saya Jabri punya pendapat, ini Ustaz gak tahu tangi, biarin. Saya ibadah kepada Allah gak ada hubungannya dengan orang lain. Betul Pak ya? Saya tidak bermaksud mengolok-olok dan saya tidak bermaksud mengatakan orang yang Jabri itu riya. Enggak. Karena riya itu pekerjaan apa? Oh Pak Ustaz kalau begitu sulit. Enggak, gampang. Tidak ada yang sulit di dalam agama. Riya itu kalau dipuji orang tidak tambah senang, kalau dimarahi orang tidak marah-marah dia. Biasa saja lakukan aja ibadah semua. Seperti tadi, orang yang bolak-balik Jabri saya, kemudian tidak saya buka di malam hari. Lalu orang punya pendapat, iki Ustaz gak tahu tangi, biarin urusannya orang itu. Ngerti maksud saya Pak ya? Itu loh yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di situ orang ibadah itu. Ya. Kalau ada orang kerja di BUMN tidak pernah sholat, karirnya tidak terhambat. Enggak. Kalau dia profesional punya visi misi yang cukup, akan lancar terus semuanya. Nah di situ. Jadi riya harus dihindari. Gimana caranya? Semampunya kita. Karena itu pekerjaan apa? Bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan. Bingung Pak? Kalau bingung kemungkinan satu di antara dua. Satu, tadi pagi jenengan belum nyeruput kopi. Yang kedua, tidurnya kurang banyak tidurnya. Kita lanjut. Berapa? Kurang berapa menit? Kurang lama itu jenengan itu ulu-ulu lah. Memang sebenarnya perlu diterangkan. Ya, itu riya tadi ya. Ya. B. Ya. Tabaruk kepada benda, barang, baik pohon maupun batu dan sebangsanya dan sebagainya. Tabaruk itu ngapunten, cara zamannya ngalap berkah. Ngerti maksudnya? Jadi pengertian dari barokah adalah banyaknya kebaikan, dan kebaikan itu selalu mengalir. Kathratul khair wa tubutuhu. Wes mudah-mudahan barokah. Itu maksudnya mengalir terus kebaikan. Makanya dulu panjenengan dan saya waktu jadi manten, orang yang hadir mendoakan barakallahu laka wa barakah alaika. Apa bedanya barakallahu laka sama alaika? Yang bisa jawab tidak saya kasih hadiah. Apa bedanya? Barakallahu laka itu kebaikan, Mas. Mudah-mudahan sampai mulai hari ini Mbak tadono, mudah-mudahan ada barokah. Ketika sampai ada kebaikan di rumah tangga, ekonominya baik, sehatnya baik, karirnya baik, rumahnya baik, itu semuanya mudah-mudahan ada berkah. Ada nggak kemungkinan ekonominya lebih naik kalau hidupnya tidak barokah? Ada toh? Sebaliknya, wa barokah alaika, mudah-mudahan Anda juga diberi barokah. Ketika ada yang tidak baik, ada yang sakit, ada yang turun, ada yang diganggu ini dan sebagainya, mudah-mudahan tetap ada. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Barakallahu laka wa barakah. Nah, tabarruk itu kathratul khair wa tubutuhu. Banyaknya kebaikan lalu kebaikan itu mengalir. Pertama bi amrin syar'iyyin maklumin, dengan sesuatu yang menurut syariat. Jadi jenengan mengatakan benda, barang, waktu, tempat ada barokahnya, itu adalah menurut syariat. Saya beri contoh di situ adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an misalkan adalah kitab yang dipenuh dengan apa? Pak, saya tanya, benar nggak Quran itu ada barokahnya? Bapak-bapak tidak jawab. Bu, benar nggak Quran itu ada barokahnya? Benar. Pak, yang ada barokahnya surat yang mana? Semuanya, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Bisa nggak adik-adik kita, anak-anak kita menghafalkan mulai Al-Fatihah sampai An-Nas? Bisa. Nah ini kalau saya tanya semuanya kan nggak hafal Al-Fatihah dan An-Nas.
Mudah-mudahan anak cucu kita dimudahkan Allah. Bu, andai kata Al-Quran itu hari ini dibakar semuanya, seluruh dunia yang digital juga dihapus semuanya, tidak ada dilacak. Pertanyaan saya, apakah hari ini Quran bisa dicetak ulang? Caranya? Berapa ratus orang sedunia yang dipanggil untuk dihafalkan, dicocok 01 dengan yang lain? Bukan ratusan, tapi apa? Dipanggil semuanya bisa nggak? Tentu saja yang dipanggil tidak termasuk Indonesia. Dan saya, itulah berkahnya Quran itu. Lalu apa maknanya berkahnya Al-Quran itu? Karena tadi saya katakan barokah itu bi amrin syar'iin, dengan sesuatu yang menurut syariat. Contohnya Al-Quran. Al-Quran menerangkan dirinya, Quran itu sendiri menurut Allah adalah ada berkahnya. Dalilnya surat Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad itu penuh dengan barokah, agar mereka bisa menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan apa? Sekarang saya tanya, apa maknanya Al-Quran itu ada barokahnya? Orang berangkat haji, bukan panjenengan, beli Quran dari sana, di cetakan Madinah, boleh nggak? Jangan kok ragu gitu. Boleh nggak? Ditaruh di kamar ini satu, kamar ini satu, kamar ini satu. Tidak pernah dibaca, lalu diyakini, ini kamar kayak gini, coba bapak kayak. Apa begitu kira-kira? Tapi ada nggak orang punya pikiran mirip-mirip kayak begitu? Nah, inilah yang perlu diterangkan. Jadi barokah itu ada, Al-Quran sendiri ada barokahnya. Tapi maknanya apa? Hadzal kitabun nafi' linnas. Ini kita bermanfaat buat manusia. Al-mursyid lahum, petunjuk buat mereka. Li sa'adati, untuk kebahagiaan mereka. Dinihim wa dunyahum, dunia dan agamanya. Jadi keberkahan Al-Quran itu di situ, bukan ini cetakan Mekah dibawa pulang, ditaruh di rumah, tidak pernah dibaca. Ya, bulan Ramadan, betul nggak ada penuh dengan barokah? Yang menyebut siapa? Rasul. Quran yang menyebut Allah. Bu, mudah-mudahan nanti jenengan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam masuk ibadah. Ketika ada lampu hijau sana, di pojok sini namanya apa? Lurusnya lampu hijau. Yang di sana itu Ka'bah, di pojok sini sudut, di situ ada apa? Hajar. Disunahkan nggak orang kalau mau tawaf itu mencium Hajar Aswad, kalau nggak bisa pegang Hajar Aswad, kalau nggak bisa isyarat dari jarak jauh? Iya. Jangan pernah mendengar ceritanya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ketika mau mendekati Hajar Aswad, mau mencium gini, sebisa-bisanya dia mencium saat itu memang enak. Apa kata-katanya Sayyidina Umar? Enggak, Sayyidina Umar nggak bisa bahasa Indonesia. Kan betul dong. Saya kan tanya, apa kata-katanya Sayyidina Umar? Andai kata nggak bisa dia benar. Pak Ustaz terbahasa Anda. Sayyidina Umar mendekati Hajar Aswad, tapi khawatir keliru dia mencium Hajar Aswad, memantapkan dirinya. Ini alamu annaka hajar, saya tahu kamu ini hajar batu. La tanfa wa la tadur, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Parola ini raaitu Rasulullah SAW yuqabbilu kama qabbiltuka. Andai kata saya tidak tahu Rasulullah mencium kamu, tidak sudi dia mencium. Berarti menciumnya sekedar apa? Tapi ada nggak orang bisa mencium Hajar Aswad dan diusek-usek sajadahnya begini supaya dapat apa? Tidak begitu saya. Dindingnya Ka'bah, dindingnya makamnya Rasulullah di Madinah. Banyak orang tidak paham, tidak berilmu, keliru dia. Ngambil batu dari Musdalifah, bawa pulang. Ya kayak ini dia.
Ya, entah tahun kapan itu ada orang berangkat haji atau umroh, pesan temannya, aku jupuk dong apa air zam-zam. Iya, tak jupuk no. Tapi jupuk no sing nggone jerone idene Ka'bah. Ngerti maksudnya? Aja dijupuk no sing nggone pager. Padahal sama saja kan air zam-zam ini. Yang di sini dialirkan ke sana enggak? Jadi keberkahan itu memang ada, tapi jangan sembarangan. Sudah kasih contoh yang paling top Hajar Aswad. Saya pernah umrah pada Allah, jamaah saya dan pagi-pagi sih tadi malam saya bisa mencium Hajar Aswad. Iya tak Mas? Bisa. Jam berapa? Sekitar jam 1, jam 2. Terus tak tanya, sampai mencium Hajar Aswad itu karena sampai yang tawaf sunnah, terus merepet ini terus mencium Hajar Aswad ngono ta? Atau sampai dari jauh nyondol terus mencium terus balik? Itu maksudnya? Yang sunnah yang mana? Yang mana? Tapi kalau yang nyondol begini nyium Hajar Aswad sunnah nggak? Jawaban nol, jangan begitu nanti. Ya, 2005 saya tahu dengan mata kepala saya sendiri, tapi sekarang sudah tidak ada. Di luar Masjidil Haram itu ada library, perpustakaan. Ada tulisannya bahasa Al-Maktabah Al-Mukarramah, perpustakaan. Namanya perpustakaan, semuanya isinya buku. Tapi orang meyakini ini dulu rumahnya Rasulullah, tempat lahir. Coba. Rumah tempat Rasulullah lahir di situ. Sudah direnovasi jadi apa? Perpustakaan. Ada banyak orang berdoa menghadap itu. Setelah berdoa tangannya diusapkan di temboknya, kemudian dia diusapkan di mukanya. Terus jawabnya diusapkan ini diusap itu. Saya tahu di kanan kirinya, di kelilingnya ada tulisannya banyak sekali. Salah satu yang saya baca tulisannya bahasa Indonesia. Wahai para jamaah haji, ini adalah bangunan biasa. Jangan berdoa menghadap ini, berdoa kepada Allah ya dengan menghadap Ka'bah. Itu di luar Masjidil Haram. Saya mikir, ini tulisannya bahasa Indonesia, berarti saya nggak boleh. Tapi ditulis di Mekah sana, di sini. Masya Allah, inilah perlunya pembekalan bervariasi macam-macam ini. Ada manasik, ada teknis, ada ini. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak riang, naudzubillah min dzalik. Satu-satunya ada pembekalan akidah itu cuma di sini. Ya, tidak boleh tabaruk tadi. Kemudian contoh juga air juga disebut ada barokahnya. Air ada barokahnya enggak? Ya. Apa maksudnya air ada barokahnya? Kathirul manafik, banyak manfaatnya. Jangan begini, Mas, ini apa Mas? Air. Air apa? Ini nggak sembarang air Pak. Terus apa? Ini zaman dulu air ini dipakai wudhu para wali-wali, sampai sekarang tuh ada. Saya ngambil dari airnya itu tak taruh di rumah supaya rumah saya dapat apa? Tidak begitu. Ya, itu bisa merusak akidah kita nanti begitu. Ya. Kemudian yang terakhir yang di bawah itu di halaman itu yang kedua dengan sesuatu yang menurut indrawi manusia. Misalkan keberkahan dari doa seorang yang soleh atau keberkahan seseorang yang sedang mengikuti taklim. Ikut pengajian supaya dapat barokah. Bener nggak? Jadi saya ulangi, keberkahan itu ada dua. Satu menurut syariat, yang kedua adalah bi amrin fisikin maklumin, dengan sesuatu yang menurut indrawi. Minta doa bapak itu loh habis dari haji, boleh nggak? Minta doa bapak itu loh soleh, Pak Ustadz, Pak Kiai, boleh nggak? Boleh. Tapi bukan orangnya itu yang menimbulkan keberkahan. Yang menimbulkan keberkahan apa? Doanya ini dimintakan kepada Allah, lalu doa itu dikabulkan sama Allah. Mas ikut taklim, ikut pengajian supaya dapat barokahnya, bener? Apa maksudnya?
Di situ ada Quran, di situ ada hadis yang dibaca supaya orang dapat kebaikan. Ada nggak orang punya pemikiran yang salah bahwa ustadznya, kiainya diberi minum kopi, diminum separuh, tinggal separuh, pengajiannya sudah biar. Supaya dapat apa? Loh ini saya tidak mengalau-alau, Bu. Tapi itu serius, saya harus terangkan. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang tidak sependapat dengan itu. Halaman berikutnya. Tadi ya cerita Sayyidina Umar tadi yang paling bawah sendiri itu ya, ditulis ya. Kemudian kisah ini bisa diambil pelajaran bahwa mengambil keberkahan atau mencari keberkahan seharusnya melalui syariat atau melalui indrawi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Betul Bu ya? Jadi kalau barokah itu ada, jangan bilang tidak ada. C. Al-ghulu, ya, al-ghulu fi kuburi sholihin, yaitu sikap yang berlebih-lebihan terhadap kuburannya orang yang dianggap soleh. Hal ini dikhawatiri bisa terjerumus pada perbuatan apa? Kita kasih contoh. Bapak-bapak nanti di mana ini gelombang pertama apa kedua? Pertama. Kalau gelombang pertama akan ke Madinah dulu. Salah satu yang dikunjungi di Madinah adalah untuk bapak-bapak makamnya Rasulullah. Betul Pak? Di mana makamnya Rasulullah? Di Masjid Nabawi. Ada kubah hijaunya di situ. Bapak-bapak tidak pernah tidak umroh, hafal. Ada jamaah saya tanya kepada saya, Ustadz saya itu dulu umroh. Oh alhamdulillah, barakallah. Tapi begini, oleh pembimbingnya itu di luar Masjid Nabawi disuruh menghadap ke kubah hijau. Di dalamnya ada makamnya siapa? Rasul. Terus saya disuruh minta kepada Nabi supaya Nabi itu nanti bisa memberi syafaat kepada saya. Nabi, saya sudah datang ke sini, tolong dong supaya besok saya diberi syafaat. Saya jawab gini, Pak, tidak boleh Bu, syafaat itu ada sebenarnya, dan itu memang pada hari kiamat, dan itu memang miliknya Allah, bukan milik Nabi. Sekali lagi, miliknya Allah, bukan miliknya Nabi. Ya, sehingga mintanya bukan minta ke Nabi, tapi berdoa kepada Allah supaya dapat syafaatnya siapa? Rasul. Nabi sendiri diberi kesempatan oleh Allah. Ya, terus gimana Ustaz, sudah terjadi zaman, soalnya sampai sendiri umroh nggak bareng saya ya. Yang ini guyon yang itu. Jadi haji dan umroh itu muatan tauhidnya kuat sekali. Nah, hulu berlebih-lebihan terhadap sikapnya kuburan yang dianggap soleh itu juga bagian daripada syirik. Hai Pak, tanya. Di dunia ini lebih dahulu mana antara tauhid dan syirik? Halo? Katanya kalian ini sudah ahli ngaji. Lebih dahulu mana adanya tauhid dengan syirik? Tauhid. Zaman Nabi yang pertama itu tidak ngerti syirik itu ya. Umatnya tidak ngerti syirik Pak. Begitu muncul Nabi Nuh pada akhir periodenya Nabi Nuh itu lalu muncul kesyirikan. Nabi Nuh itu berapa tahun sih? Al-sana illa khamsina aman, 950 tahun. Jadi kan bayangkan 950 tahun ngajak umatnya bertauhid itu susah. Tiba-tiba muncul. Nah ini ditulis, tak tulis di sini. Orang yang namanya Wad, Suwa, Yahud, Yakub, Nasr. Surat Nuh ayat 23. Betul Pak di situ? Ya. Ada yang bisa membaca terjemahnya Pak? Dan janganlah berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan siapa? Tuhan-Tuhanmu. Terusnya, dan meninggalkan apa? Kuat, terus Suwa, Yahud, Yakub, Nasr. Berapa jumlahnya Bu? Lima. Apa itu? Buat Suwa, Yahudi, Yakub, Nasr itu? Jadi nanti kalau mundur dari sini, silakan dibuka Quran terjemahan Departemen Agama surat
Nuh ayat 23. Di bawah garis itu footnote, itu ada catatannya. Wat, Suwa, Yahud, Yakub, Nasr adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Halo? Apa tadi? Nama berhala yang paling besar pada zamannya Nabi Nuh yang semula nama. Berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala kan? Itu bukan karangan manusia. Ibnu Abbas yang menilai begitu itu tadi. Hadihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkannya. Apa bisikannya setan? Anin sabu ila majalisi munatika yajlisuna fiha ansaban. Dirikan patung-patungnya, ini Wat, ini Suwa, ini Yahud, ini Yakub, ini Nasr, dan besar-besarkan. Fafa'alu, lalu dikerjakan bisikan-bisikan setan tadi. Walam tubat, saat itu nggak disembah. Lama-lama kok bisa disembah menjadi berhala? Faktornya dua. Satu, hatta idza halaka ulaika aitolal amat. Waktunya sudah cukup lama, ratusan bahkan ribuan tahun. Yang kedua, manusia ilmu agama tidak pernah dipelajari lagi. Oh beda, lama-lama bisa disembah. Itu semua tafsir nulis begitu. Sekarang saya tanya pandangan. Andai kata ini sampai di sini tahu masih ada waktu. Jangan kalau jambil kurang 10 menit lah. Saya teruskan ya. Saya tanya sekarang berkaitan dengan maksuah. Itu hulu berlebih-lebihan sikapnya kepada orang yang dianggap soleh. Maka jangan nanti di kuburannya Nabi juga tidak boleh hulu. Ucapkan aja sholawat kepada Nabi, selesai. Nah, saya balik ke tadi, buat coba lihat tadi. Pertanyaannya begini, andai kata Nabi Muhammad itu tidak menerima cerita di dalam Al-Quran seperti begitu tentang kaumnya Nabi Nuh, apakah Nabi Muhammad mengerti bahwa ada orang namanya Wat, Suwa, Yahud, Yakub, Nasr? Kalau Nabi Muhammad tidak dapat wahyu dari situ, jawabannya tidak dapat, tidak tahu. Terus maunya apa? Kalau Allah menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad menceritakan zaman dulu, peringatan supaya umatnya Nabi Muhammad tidak meniru kelakuannya umatnya Nabi Nuh. Lalu pertanyaan berikutnya, sampai 2025 ini sayup-sayup sudah banyak yang meniru nggak? Pertanyaan yang terakhir, apa sampai pengalaman? Inilah Jabal Nur itu di situ. Saya mohon maaf, saya lanjutkan ya, 10 menit ya. Nanti detail. 2006 ada teman saya budal haji, ikut KPIH tertentu. Sekarang masih ada bukunya, masih saya simpan. Begitu selesai haji, kemudian ngomong sama saya, Haji, ini di Arafah itu saya disuruh berdoa ini. Doanya begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Itu di bukunya ada. Sampai sekarang tak simpan karena bukunya diberikan ke saya. Oh iya Pak, saya hafal doanya itu. Kalau dilantunkan itu begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Boleh Bu? Ada Pak? Ada. Kalau tidak diberi pengertian selamanya akan begitu. Sudah wafat nggak Rasulullah? Cara kayak begitu pernah dilakukan sahabat? Enggak. Dari mana kok bisa begitu? Terus dia tanya sama saya, terus gimana Pak Haji? Haji sudah lewat, saya dulu berdoa, ya istighfar. Makanya sampai hati-hati. Kalau KBIH itu memang Jabal Nur.
Enggak, saya enggak dipesan pengurus itu ya. Tapi saya punya kewajiban moral untuk supaya umat dan masyarakat itu kalau haji jangan sampai terkontaminasi dengan perbuatan apa? Itu. Benar Pak. Ada lagi Pak, nasib yang diomongkan, minta tolong sama Nabi. Nasib lagu. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Enak gak Bu? Bacaannya enak. Bisa juga makanan yang enak itu malah meracuni dirinya sendiri. Betul Pak ya? Apa tadi yang saya omongkan tadi? Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Pak? Boleh Bu? Iya karena butuh, iya karena nasta'in dikemanakan. Apa sih artinya iya karena butuh, iya karena nasta'in? Hanya kepadamu ya Rabb ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Kalau nasib yang saya sebutkan atau doa yang sebelumnya tadi minta tolong siapa? Makanya jangan diteri. Biasanya Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi terutama Masjidil Haram itu baca Al-Fatihah itu direwangi sampai nangis pas di ayat iya karena butuh iya karena saya. Awalnya enak Pak. Ya, jangan diteri nanti. Barangkali ada, tapi nggak bisa direkayasa begitu itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak bisa. Karena masuk di pikirannya, masuk di imannya, masuk di hatinya. Saya setiap hari ngomong ini lebih daripada 30 kali kepada Allah. Jangan-jangan ini bohong di sana. Menangis. Kalau bohong saya diapakan sama Allah. Ini loh kualitas orang yang betul-betul paham tentang makna. Jadi jangan terpengaruh hulu tadi berlebihan. Nanti jenengan di Madinah juga diajak ziarah kubur. Ada kuburan Baqi, ada kuburan di lereng Gunung Uhud itu, Syuhada Uhud. Ya, ada yang paling spektakuler di situ. Ya. Lakukan ziarah kubur seperti yang di tempat-tempat lain. Di sini saya lihat ada materi ziarah. Ziarah itu ada yang masyhur, ada yang ziarah biasa. Kalau ke kebun kurma itu biasa, Anda ke kebun kurma tidak dapat pahala, ke kebun kurma juga tidak dapat pahala, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau ke Masjid Kuba, sudah diterangkan gak itu? Kalau setelah 2 rakaat di situ, sudah tahu? Dapat apa? Pulang dapat 30 juta. Tapi tidak dilupakan uang cash, dilupakan pahala senilai 30 juta alias sama dengan pergi apa ya wis ngono ae. Di situ loh Pak. Inilah variasinya tauhid dalam ibadah haji ya. Ya. Syirik yang nomor 5 ya, terakhir syirik kepada Allah, apalagi kategori syirik besar, maka bisa menghapus pahala dari perbuatan ibadah tersebut. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dengan bisa baca terjemahannya. Inilah pentingnya maka Jabal Nur itu perlu diberi muatan. Salah satu materinya walaupun tidak tuntas sepenuhnya berkaitan dengan tauhid itu dan variasinya itu dengan maksud supaya ibadahnya mukhlis karena Allah,
lalu tidak terkontaminasi dengan perbuatan apa? Syirik. Lakukan itu semua. Sukses, mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kita semuanya. Ibadah kita menjadi ibadah haji yang mabrur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ada pertanyaan dari pesan-pesan tauhid ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, monggo. Langsung aja, satu langsung dijawab oleh Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Pak Sudi dari Tandi. Terima kasih Ustadz untuk materinya hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan dapat menguatkan iman dan juga kami semua. Saya membaca di materi ini yang paragraf terakhir Ustadz, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Pertanyaan saya Ustaz, ketika seseorang pernah melakukan dosa syirik, dengan membaca ayat ini, apakah ketika seseorang itu juga telah monggo. Barakallahu. Ketika seseorang itu juga telah bertobat di Arafah, apakah juga mendapat ampunan? Langsung Ustaz. Saya sudah mengerti pertanyaannya. Karena ini waktunya sangat pendek ya, saya tidak bisa menerangkan panjang lebar. Memang tidak tuntas yang saya sebutkan tadi. Dosa paling besar adalah jelas syirik, tanya siapa saja begitu. Tetapi ada proses ketika orang taubatan nasuha, jawabannya ringkes adalah bisa diampuni. Prosesnya begini, saya terangkan 1 menit. Ada orang yang namanya Wahsy zaman Nabi itu. Wahsy itu orang paling jahat ketika dia masih kafir. Pernah membunuh pamannya Nabi yang namanya Hamzah di perang Uhud. Tapi kemudian proses tobatnya mirip dengan yang jenengan tanyakan tadi. Barakallah. Orang ini menghadap Nabi Wahsy. Kalau pakai bahasa kita, Muhammad saya mau tobat, mau dekat sama kamu. Dia tidak manggil Nabi tapi ya Muhammad. Oleh Nabi nggak direken. Ada sumber yang mengatakan, Nabi mengatakan begini, ghaib anni ya Wahsy hatta la ara wajhaka. Pindah dari sini. Aku tidak kepingin melihat mukamu. Nah, itu kalau diterjemahkan cowok Jawa JTV pojok kampung nggak pengen dulu. Nah, mohon maaf, Nabi nggak pernah ngerayu orang. Orang itu duduk aja Pak, Wahsy tadi. Terus Nabi baca ayat Al-Quran, saya tidak terangkan detail. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Mas, orang yang diterima tobatnya itu orang yang tidak pernah syirik, tidak pernah membunuh orang, tidak pernah zina. Itu sudah kamu lakoni berkali-kali. Tapi Wahsy ini duduk berlama-lama, nggak pindah dari situ. Pikirannya Wahsy, kalau Muhammad itu Nabi temenan, tidak begitu bahasanya. Ini Quran yang dibaca Pak. Terus Nabi baca ayat yang jenengan sampaikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah mengendaki. Berarti tinggal 1 dari 3 yang pertama tadi. Ngerti maksud saya? 3 tadi kan syirik, berzina, kemudian membunuh orang. Ayat yang kedua dibaca yang tidak bisa diampuni tinggal apa? Syirik. Berarti yang 2 bisa diampuni kan? Dia di situ berlama-lama tidak pindah. Ini loh kalau mau jadi orang baik, soleh-solehah itu gigih, tidak sekali 2 kali. Tapi dia ditunggangi itu Muhammad itu. Baru terakhir Nabi membaca surat Az-Zumar.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Muhammad, bilang sama orang yang melampaui batas, itu loh yang duduk di depanmu tadi, maksi. Apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah? Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Inilah Islam itu di situ, Pak. Pengalaman saya di beberapa masjid taklim, banyak orang curhat. Sudah, Pak, Islam itu masa depan, bukan masa lalu. Ya, kata Kartolo, ya komben roti ya roti. Biyen ya biyen, saya iki ya iki. Wallahu a'lam. Begitu ya. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di Nabawi ada tempat namanya Raudhah, Pak ya. Katanya tempat mustajab itu. Di situ adalah antara makam Nabi dan mimbar Nabi, Pak ya. Bagaimana sikap batinnya ketika orang kan berebut ke sana kebanyakan, Pak ya. Bagaimana sikap batin kita ketika di sana, Pak? Nggih. Terima kasih. Yang disebut Nabi itu ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah saya, dinding rumah saya ini, sama mimbar itu adalah taman surga. Nabi tidak menyebut doa di situ mustajabah, tapi dispesialkan 25 meter dari rumahnya Nabi sampai timur. Lalu bagaimana sikap batin? Ya berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan mustajabah, berzikir saja, kalau bisa berlama-lama ngaji dan sebagainya, ya. Tetapi Nabi menunjuk di areal itu adalah taman surga, mengikuti di situ. Bukan di dalam kamarnya Nabi. Kalau di dalam kamarnya Nabi ada makomnya Nabi, ada kuburannya Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar. Nah itu sering kalau kajian tauhid saya tanya, berdoa di makamnya Rasulullah mustajabah apa enggak? Jawabannya tidak, karena itu di kamar. Yang iya adalah antara dinding rumahnya Rasulullah sampai apa? Mimbar. Yang sekarang jadi apa? Silakan saja. Ya, sikap batinnya adalah berkeyakinan kepada Allah. Ini ditunjuk oleh Nabi. Apa bisa diperlebar? Tidak bisa, karena sudah dipagari dengan hadis antara rumah sama mimbar. Kira-kira begitu, Pak. Dari ibu-ibu selanjutnya ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada ibu-ibu. Ya. Mari kita tutup materi siang ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.